Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesir terkenal dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya piramida Giza, kuil Karnak, lembah raja, serta kuil Ramses. Sedangkan Yordania merupakan jantung peradaban kuno yang diuntungkan oleh letak geografisnya, yaitu di kawasan bulan sabit subur yang meliputi Babilonia dan Kanan. Dan hari ini kami akan mengulas mengenai sejarah berdirinya Mesir dengan Yordania, kondisi geografi, ideologi, kondisi perekonomian, serta hubungan negara Mesir, Yordania, dan negara lain. Secara geografis, Mesir terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Berdasarkan letak lintangnya, sebagian besar wilayah Mesir berada pada daerah subtropis. Tipe iklim yang ada di Mesir yaitu subtropis arid atau kering. Bagaimana bentuk negara atau pemerintahan Mesir dan ideologi apa yang dipakai Mesir? Yang akan dijawab oleh narasumber kita, Saudara Zulkifli. Mesir atau Republik Arab Mesir adalah negara sosial demokrasi berbentuk republik. Kepala negara Mesir adalah presiden dan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri, dan kekuasaan tertinggi adalah presiden. Sebelumnya negara Mesir merupakan negara kerajaan yang dipimpin oleh raja. Pada tahun 1958, Mesir, Suriah, dan Irak bergabung dengan Republik Persatuan Arab, dan setelah persekutuan negara tersebut bubar, mereka masing-masing berdiri sendiri, di mana pada tahun 1972 Mesir mengganti nama menjadi Republik Arab Mesir. Dan selanjutnya ideologi Mesir yang diterapkan adalah demokratisasi, namun berbasiskan keislaman yang secara tidak tertulis. Jumlah penduduk di negara Mesir berjumlah kurang lebih 76.117.420 jiwa, yang terdiri dari 45% pria dan 55% wanita, dengan laju pertumbuhan penduduk 2,9% setiap tahunnya. Kegiatan ekonomi penduduk Mesir yaitu pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Dan bagaimana hubungan kerjasama Mesir dengan negara lain yang akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Saudari Nurhayanti. Nah, di sini saya akan mengambil contoh kerjasama antara Mesir dengan Indonesia. Di bidang diplomatik, masing-masing negara menempatkan duta besar sebagai perwakilannya. Sedangkan di bidang pendidikan, banyak mahasiswa dari Indonesia yang melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar. Begitu pula banyak sarjana dari Mesir yang memberikan perkuliahan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Di bidang politik, Mesir membantu Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya, yaitu dengan cara melakukan pemboikotan terhadap tindakan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Nah, sedangkan di bidang ekonomi, impor utama dari Indonesia yaitu kayu lapis, teh, kopi, dan kertas, sedangkan ekspor ke Indonesia yaitu pupuk, benang tenun, dan kapas. Sedangkan negara Yordania secara geografis mencakup wilayah seluas kira-kira 89.200 km persegi, tidak termasuk wilayah tepi barat yang diduduki Israel sejak tahun 1967. Kira-kira 80% wilayah Yordania terdiri dari gurun pasir. Berdasarkan cara hidup, penduduk Yordania dibedakan menjadi penduduk kota, desa, dan pengembara. Penduduk kota mencakup 70% dari seluruh penduduk yang berpenduduk sekitar 970.000 jiwa. Kegiatan ekonomi penduduk Yordania yaitu sumber utama pendapatan nasional Yordania adalah sektor perdagangan dan industri. Sedangkan pertanian bukan kegiatan ekonomi penting di Yordania. Bagaimana bentuk pemerintahan di Yordania dan ideologi apa yang dipakai? Pertanyaan ini akan dijawab oleh narasumber kita, yaitu Saudari
Sri Hudayanti. Menurut Konstitusi 1952, Yordania adalah sebuah kerajaan konstitusional. Kekuasaan raja sangat besar, melebihi kekuasaan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan ideologi negara Yordania adalah Islam, yaitu penerapan peraturan kenegaraan berdasarkan syariat Islam. Negara Mesir dan Yordania bergabung dalam OKI pada tahun 1969. Kedua negara ini masuk dalam OKI untuk mencapai tujuan bersama seperti 1. Melenyapkan perbedaan diskriminasi, kolonialisme, dan rasial. 2. Memperteguh dan menjunjung tinggi perjuangan umat Islam. 3. Membantu dan mendukung Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan 4. Meningkatkan solidaritas antar negara-negara Islam. Itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai sekilas negara Mesir dan Yordania. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.